Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Najib Afifah dengan NIM 251080266. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Jadi sebenarnya himpunan itu sederhana banget. Jadi himpunan itu adalah kumpulan atau sekumpulan objek yang jelas. Maksudnya jelas itu, kita bisa menentukan apakah suatu objek itu masuk atau tidak ke dalam himpunan tersebut. Lalu, objek-objek yang ada di dalam himpunan itu disebut sebagai anggota atau bisa juga disebut sebagai elemen atau unsur. Jadi, tiga istilah itu sebenarnya sama saja. Nah, untuk penulisannya, himpunan itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar seperti A kapital, B kapital, C kapital. Nah, kalau anggota-anggotanya itu dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, huruf kecil seperti biasa. Nah, tuh kayak misalkan nih, biar lebih kebayang, aku bisa ngasih contoh. Misalnya kita punya himpunan A berisi angka 1 sampai 5. Nah, kita itu bisa tulis A sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4, 5, kurung tutup. Nah, di sini A itu adalah nama himpunannya. Nah, sedangkan yang 2, 3, 4, dan 5 itu adalah anggota atau elemen dari himpunan A. Contoh lainnya, misalkan ada himpunan B. B adalah kumpulan huruf vokal. Nah, berarti kita tuh bisa tulis B sama dengan kurung buka A, I, U, E, O, kurung tutup. Nah, huruf-huruf itu adalah anggota dari himpunan B. Contoh lagi yang lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari kita itu misalnya himpunan C adalah himpunan nama hari. C sama dengan kurung buka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kurung tutup. Jadi semua yang ada di dalam kurung kurawal itu adalah anggota dari himpunan tersebut. Nah, dari contoh-contoh tadi yang bisa kita lihat, kalau himpunan itu harus jelas. Jadi kita nggak boleh bikin himpunannya anggotanya nggak pasti. Misalnya kayak himpunan orang cantik, itu nggak jelas karena setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi itu bukan himpunan yang baik dalam matematika. Jadi kesimpulannya itu, himpunan adalah kumpulan objek yang jelas, mempunyai anggota, dilambangkan dengan huruf besar, dan anggotanya itu ditulis di dalam kurung kurawal dengan huruf kecil atau sesuai dengan jenis objeknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu adalah cara kita mengelompokkan bilangan berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu ada bilangan real atau bilangan nyata. Nah, bilangan real itu adalah semua bilangan yang bisa kita letakkan di garis bilangan. Jadi, hampir semua bilangan yang kita kenal itu sebagai bilangan real. Contohnya seperti ada bilangan bulat. Itu kan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan selain sebagainya. Nah, kalau bilangan pecahan, itu ada 1/2 atau 3/4 dan lain sebagainya. Kalau desimal itu kan ada misalnya 0,5 atau 0,25. Jadi, intinya semua bilangan yang punya nilai dan bisa ditentukan posisinya di garis bilangan itu disebut sebagai bilangan real. Selanjutnya ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/2 atau 3/4, 5 atau 0,25. Karena sebenarnya bilangan bulat seperti 5 itu juga bisa ditulis jadi 5/1. Setelah itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat
itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Contohnya, min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3. Jadi, di sini itu mencakup semua angka negatif sampai positif. Nah, jadi berikutnya itu adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi, semua itu dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Biasanya itu digunakan untuk menghitung jumlah benda. Terakhir, itu ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya nih, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Misalnya ada angka 2, dia cuma bisa dibagi oleh 1 dan 2 saja. Jadi itu termasuk bilangan prima. Selanjutnya itu ada operasi bilangan. Operasi bilangan itu adalah cara kita melakukan perhitungan terhadap angka. Jadi semua kegiatan itu dihitung dalam matematika. Nah, itu termasuk operasi bilangan. Ada 4 operasi dasar yang paling sering digunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan adalah proses menambahkan 2 bilangan atau lebih untuk mendapatkan hasil. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Artinya, kalau kita punya 2 lalu ditambah 3, nah itu kan hasilnya 5. Contoh lain, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kalau ada bilangan negatif, itu juga sebenarnya tetap bisa ditambahkan. Misalnya, min 2 tambah 5 sama dengan 3. Karena kita bisa bayangkan dari min 2 maju 5 langkah ke depan. Hasilnya sampai di angka 3. Nah, jadi penjumlahan itu intinya menambah nilai suatu bilangan. Nah, yang kedua itu ada pengurangan. Pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan, yaitu mengurangi suatu bilangan dengan bilangan lain. Contohnya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Artinya dari 5 dikurangi 2 itu sisanya ada 3. Contoh lainnya 3 dikurangi 5. Nah, itu sama dengan min 2. Kalau hasilnya kurang dari 0, maka itu hasilnya jadi negatif. Cara mudah memahami ini kita tuh bisa bayangkan dari garis bilangan. Kalau kita mundur lebih banyak daripada posisi awal, kita akan masuk ke angka negatif. Nah, selanjutnya itu ada perkalian. Perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Contohnya itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Artinya 2 itu bisa kayak dibayangkan 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Contoh lainnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Kalau kita masuk ke contoh yang melibatkan bilangan negatif. Kalau melibatkan bilangan negatif, itu contohnya min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Jadi negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, selanjutnya contoh yang lain, min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Itu sangat penting untuk diingat. Nah, yang keempat itu ada pembagian.
Pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Contohnya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Artinya, 6 dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Masing-masing nilainya 2. Contoh lain, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Artinya, 10 jika dibagi 2 sama dengan 5. Pembagian juga bisa menghasilkan pecahan. Contohnya, 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5 atau 5 per 2. Nah, selain 4 operasi dasar, kita juga harus tahu aturan dalam mengerjakan soal campuran. Nah, aturannya itu adalah pertama, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, lalu kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, baru penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 2 ditambah 3 dikali 4. Itu hasilnya berapa? Nah, kita bisa kerjakan ke perkalian terlebih dahulu. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu, 2 ditambah 12 itu sama dengan 14. Jadi, jawabannya 14. Contoh lain, di dalam kurung itu ada angka 2 dan 3. 2 tambah 3 dikali 4. Karena ada kurung, kita kerjakan dahulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu, 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekarang kita coba ke beberapa contoh soal lagi. Contoh yang pertama itu 7 ditambah 5 kan sama dengan 12. Contoh soal yang kedua, 15 dikurangin 9 sama dengan 6. Contoh yang ketiga, 6 dikali 3 sama dengan 18. Contoh soal yang keempat, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Contoh soal campurannya, tuh 10 dikurangin 2 dikali 3 sama dengan berapa? Nah, kita bisa mengerjakan perkalian terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu 10 dikurangin 6 sama dengan 4. Nah, jadi kesimpulannya, operasi bilangan itu terdiri dari penjumlahan untuk menambah, pengurangan untuk mengurangi, perkalian untuk penjumlahan berulang, dan pembagian untuk membagi menjadi bagian yang sama. Dan kalau ada soal campuran, kita harus mengikuti urutan penjelasan supaya hasilnya benar. Dengan memahami operasi bilangan ini, kita bisa menyelesaikan berbagai soal matematika dengan lebih mudah. Selain operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dalam operasi bilangan juga ada beberapa kaidah atau sifat-sifat yang harus kita pahami. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada kaidah komutatif. Kaidah komutatif itu artinya urutan tidak mempengaruhi hasil. Biasanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Itu sama hasilnya 5. Kalau 4 dikali 5 atau 5 dikali 4 itu sama hasilnya 20. Jadi mau dibalik seperti apapun itu hasilnya tetap sama. Nah, yang kedua itu ada kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif itu artinya pengelompokan tidak mempengaruhi hasil. Contohnya, di dalam kurung itu ada angka 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung itu 3 ditambah 4. Nah, itu kan tetap sama. Jadi 5 tetap 5 ditambah 4 sama dengan 9, atau 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi itu tuh hasilnya tetap sama. Nah, contoh lainnya itu ada 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Jadi itu yang beda di kurungnya. Nah, itu kan 6 dikali 4 sama dengan 24. 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi, walaupun cara pengelompokannya beda, itu tuh hasilnya tetap sama.
Nah, yang ketiga itu ada kaidah distributif. Kaidah distributif itu menghubungkan perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 2 dikali di dalam kurung itu ada 3 tambah 4 sama dengan di dalam kurung itu 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 di dalam kurung juga. Nah, itu hasilnya 6 ditambah 8 sama dengan 14. Contoh lainnya, 3 dikali dalam kurung itu ada 5 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung juga 3 dikali 5 dikurangin dalam kurung juga 3 dikali 2 sama dengan 15 dikurangin 6 sama dengan 9. Jadi perkalian itu bisa didistribusikan ke dalam kurung. Ya, yang keempat itu ada kaidah pembatalan. Kaidah pembatalan itu artinya kita bisa menyederhanakan bilangan dengan menghilangkan bagian yang sama. Contohnya, dalam kurung itu ada angka 2 ditambah 3 dikurangin 3 sama dengan 2. Karena positif 3 dan negatif 3 itu saling menghilangkan. Contoh lainnya, 6 dibagi 3 dikali 3 sama dengan 6. Karena bagi 3 lalu dikali 3 kembali ke nilai semula. Nah, yang kelima itu ada unsur penyama atau identitas. Unsur penyama itu adalah bilangan yang kalau dioperasikan tidak mengubah nilai bilangan tersebut. Nah, untuk penjumlahan, unsur penyamanya adalah 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Nah, untuk perkalian, unsur penyamanya adalah 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi itu tuh hasilnya tetap sama. Yang terakhir, itu ada kebalikan atau inverse. Kebalikan itu adalah bilangan yang jika dioperasikan hasilnya jadi unsur penyama. Untuk penjumlahan, 5 ditambah dalam kurung itu ada negatif 5 sama dengan 0. Jadi negatif 5 adalah kebalikan dari 5. Untuk perkalian, 5 dikali 1/5 sama dengan 1. Jadi 1/5 adalah kebalikan dari 5. Nah, jadi kesimpulannya, dalam operasi bilangan itu ada beberapa kaidah penting. Yang pertama, asosiatif. Itu dia bisa dikelompokkan. Yang kedua, ada distributif. Itu bisa disebarkan. Nah, yang ketiga, ada pembatalan. Jadi kita bisa jadi di pembatalan itu bisa saling menghilangkan. Yang keempat, ada unsur penyama. Jadi tidak bisa mengubah nilai sama sekali. Yang kelima, itu ada kebalikan, yaitu menghasilkan nilai netral. Selanjutnya, kita akan membahas operasi bilangan pecahan, tapi memakai cara yang lebih gampang. Nah, jadi yang pertama, itu kita bisa ingat dulu, pecahan itu kan ada di atas dan di bawah. Kalau di atas itu disebut sebagai pembilang, dan di bawah itu disebut sebagai penyebut. Contohnya, 1/2. 1 itu kan di atas, berarti dia disebut sebagai pembilang. Dan 2 itu kan ada di bawah, dia disebut sebagai penyebut. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan pecahan. Kalau bawahnya sama itu gampang. Jadi contohnya 1/4 ditambah 2/4. Jadi hasilnya 3/4. Tinggal jumlahkan yang atas dan bawahnya itu tetap. Kalau bawahnya beda, samakan dulu. Jadi misalnya 1/2 ditambah 1/4. Ubah 1/2 jadi 2/4. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nah, yang kedua itu ada pengurangan pecahan. Sama kayak penjumlahan. Contohnya 3/4 dikurangin 1/4 sama dengan 2/4. Nah, jika 2/4 ini disederhanakan itu bisa menjadi 1/2. Yang ketiga, itu ada perkalian pecahan. Ini paling gampang, tinggal kali atas sama atas, bawah sama bawah. Contohnya, 1/2 dikali 1/3.
itu hasilnya 1/6, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, contoh lainnya 2/3 dikali 1/2 sama dengan 2/6. Nah, 2/6 ini jika disederhanakan itu menjadi 1/3. Nah, yang keempat itu ada pembagian pecahan. Ini kuncinya, dibalik dulu, lalu dikali. Contohnya, 1/2 dibagi 1/3. 1/2 dibagi 1/3. Nah, jadi 1/2 ini dikali 3/1 sama dengan 3/2. Nah, contoh soal yang gampang. Kita akan mengerjakan 4 contoh soal yang mudah ya guys. Nah, yang pertama itu ada 1/4 ditambah 1/4. Itu kan sama dengan 2/4. Nah, kalau disederhanakan tuh bisa jadi 1/2. Yang kedua itu ada 3/4 dikurangin 2/4 sama dengan 1/4. Yang ketiga itu ada 1/2 dikali 2/3 sama dengan 2/6. Kalau disederhanakan menjadi 1/3. Yang keempat itu ada 1/2 dibagi 1/2. Itu hasilnya 1. Jadi teman-teman kalau ingin lebih gampang untuk menghafalkan itu bisa yang pertama, tambah atau kurang itu samakan bawahnya terlebih dahulu. Nah, jika dikali itu langsung dikali. Kalau dibagi itu dibalik dulu seperti yang tadi. Selanjutnya, kita masuk ke bilangan pangkat dan akar. Pertama, kita bahas dulu bilangan pangkat. Bilangan pangkat itu adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Jadi, kalau ada angka yang dipangkatkan, artinya angka itu dikalikan dengan dirinya sendiri beberapa kali. Contohnya, 2/2 itu artinya 2 dikalikan 2, jadi hasilnya 4. Kalau 2/3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2, jadi hasilnya 8. Jadi angka kecil di atas itu menunjukkan beberapa kali bilangan itu dikalikan. Nah, contoh lainnya 3/2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Atau 4/2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi semakin besar pangkatnya, biasanya hasilnya juga semakin besar. Nah, selanjutnya kita bahas ke bilangan akar. Bilangan akar itu kebalikan dari pangkat. Kalau pangkat itu mengkalikan, maka akar itu mencari bilangan asalnya. Contohnya, akar pangkat 4 itu sama dengan 2. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau akar pangkat 9 itu 3. Karena jika 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 9. Akar pangkat 16 sama dengan 4. Karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi, kalau kita lihat akar, kita tinggal mencari angka yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, itu menghasilkan angka tersebut. Jadi, hubungan antara pangkat dan akar itu bisa saling berkebalikan. Contohnya, 4 akar pangkat 2 sama dengan 16. Maka, akar pangkat 16 itu sama dengan 4. Jadi, kalau dipangkatkan lalu diakar, bisa dikembalikan ke angka semula. Nah, sekarang kita coba satu contoh, biar kita lebih paham. Contohnya, 3 akar pangkat 2 ditambah akar pangkat 16. Sama dengan berapa? Langkah pertamanya, kita kerjakan pangkatnya terlebih dahulu. Jadi 3 akar pangkat 2 sama dengan 9. Langkah kedua, kita hitung akarnya. Akar pangkat 16 sama dengan 4. Langkah terakhir, kita jumlahkan hasilnya. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah 13. Dari contoh ini,
kita bisa melihat bahwa dalam soal campuran kita kerjakan satu persatu dengan teliti, mulai dari pangkat dan akar, baru kemudian operasi lainnya seperti penjumlahan. Jadi kesimpulannya, pangkat adalah perkalian yang berulang, sedangkan akar adalah kebalikannya, dan keduanya ini saling berhubungan. Nah, dengan memahami konsep ini, kita itu bisa menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat dan akar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu ada logaritma. Logaritma itu sebenarnya masih berhubungan dengan bilangan pangkat. Kalau tadi bilangan pangkat itu misalnya 2 akar pangkat 3 sama dengan 8. Artinya 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Nah, logaritma itu kebalikannya. Jadi kalau 2 akar pangkat 3 sama dengan 8, maka bisa ditulis dalam bentuk logaritma log 2 8 sama dengan 3. Artinya 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? Jawabannya kan adalah 3. Nah, jadi gampangnya itu jika pangkat itu ada langsung hasilnya. Tapi kalau logaritma itu kita mencari pangkatnya terlebih dahulu. Contoh lainnya, 3 akar pangkat 2 sama dengan 9. Maka log 3 9 sama dengan 2. Artinya 3 pangkat berapa supaya jadi 9? Kan jawabannya 2. Contoh lagi, 10 akar pangkat 2 sama dengan 100. Maka log 10 100 sama dengan 2. Artinya 10 pangkat berapa supaya jadi 100? Nah, jawabannya kan adalah 2. Sekarang kita coba satu contoh soal. Contoh soalnya, log 2 16 itu berapa? Kita ubah ke bentuk pangkat terlebih dahulu. 2 pangkat berapa supaya jadi 16? Kita tahu bahwa 2 akar pangkat 4 sama dengan 16. Jadi log 2 16 sama dengan 4. Contoh lagi ya. Log 3 27 hasilnya berapa? Karena 3 akar pangkat 3 sama dengan 27, maka log 3 27 hasilnya adalah 3. Jadi kesimpulannya, logaritma adalah kebalikan dari pangkat, digunakan untuk mencari pangkat. Nah, bentuk umumnya itu log A, B sama dengan C. Artinya A, C sama dengan B. Dengan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini, semoga dapat membantu dalam memahami konsep yang telah kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.